Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah ikhwan-ikhwan yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Banyak-banyaklah bersyukur kita kepada Allah, ana dan antum, atas segala kenikmatan yang Allah telah sempurnakan ke dalam kehidupan kita. Sesungguhnya ana dan antum apabila banyak bersyukur kepada Allah, faedah syukur itu jazakallahu khair. Sesungguhnya faedah syukur itu menjadikan kita tidak memiliki rasa kibar dan takabur atas segala kelebihan dan atas segala kemampuan yang kita miliki. Karena kalau kita bersyukur berarti kita yakin kelebihan kita dan kekuatan kita hanyalah diberikan oleh Allah kepada kita, sehingga kita menjadikan itu menjadi alat kita bersyukur kepada Allah. Banyaklah bersyukur supaya meredam rasa takabur dan rasa sombong dalam kehidupan kita. Kenapa sih kita senantiasa saling mengingatkan untuk terus bersyukur kepada Allah dalam setiap waktu, dalam setiap saat? Karena sesungguhnya karakter dasar kita selaku manusia dan karakter dasarnya antum dan ana sama, yaitu adalah suka melupakan kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Kalau tidak percaya, mari kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala ketika beliau menyebutkan sifat dasar manusia itu kayak apa. Maka kemudian Hasan Al-Basri menjawab, alladzi ya'uddul masaib wa yansa ni'ma rabbih. Sesungguhnya sifat dasar manusia itu ya'uddul masaib, suka ngitung-ngitung setiap ujian dan musibah yang datang dalam kehidupannya, tetapi melupakan kenikmatan-kenikmatan besar yang Allah telah sempurnakan untuk dirinya. Makanya sering kan tanpa terasa ketika kita mendapatkan ujian dan musibah, terkadang kita sering berkomentar, Masya Allah, saya adalah laki-laki yang paling sengsara di atas muka bumi. Padahal kalau kita perhatikan ujian dan musibah yang Allah berikan kepada kita hanyalah seujung kuku, tetapi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita seluas samudra. Tidak layak apa yang menjadi seujung kuku menggantikan dan menghilangkan luasnya samudra kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Semoga dengan ilmu yang kita ikuti, ilmu yang senantiasa kita datangi di dalam taman-taman surga, mampu membalik sifat dasar manusia. Karena ilmu merubah sifat dasar kita menjadi bodoh, menjadi mengerti apa yang Allah kehendaki. Ilmu semoga pula yang merubah kita dari karakter yang suka menghitung musibah dan melupakan kenikmatan, berubah menjadi orang yang melupakan setiap ujian dan musibah, tetapi selalu ingat terhadap semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Inilah yang menjadikan kita paham kenapa kita senantiasa menasihati dalam syukur, karena sesungguhnya itulah yang akan menjadikan kendaraan hati kita menuju kepada keridhaan Allah. Sedikit memperlebar tentang masalah syukur, ada 3 perkara yang sering dilalaikan oleh manusia ketika bersyukur. Apa itu 3 perkara yang sering banget dilalaikan oleh manusia ketika mereka bersyukur kepada Allah? Yang pertama, bahwasanya syukur itu yang paling pokok dan yang paling penting bertambahnya ketaatan. Banyak orang yang mereka itu mengartikan bahwasanya syukur hanyalah mengadakan tasyakuran. Makanya kita sering berkomentar, kalau kita mendapati sahabat kita mendapatkan kelapangan materi, kita komentar, tasyakurunya kapan? Kita menganggap bahwasanya tasyakuran itu merupakan identik dengan rasa syukur kita kepada Allah. Salah. Tetapi sesungguhnya syukur itu yang paling pokok dan paling puncak, yaitu ketika seorang hamba merubah setiap kenikmatan menjadi ketaatan di jalan Allah. Sering sekali saya mengulang-ulang sebuah perkataan salafus salih, kullu nikmatin la tuqarribu minallahi fahiya baliyatun. Setiap kenikmatan yang tidak menambah ketaatan kita di jalan Allah, maka kenikmatan itu berubah menjadi musibah. Ini yang pertama. Berarti orang yang menepuk dada ketika mengatakan dirinya bersyukur tetapi tidak bertambah ketaatan dan ibadah yang dia kerjakan, berarti dusta di dalam ucapan syukur yang dia basahi di lisannya. Yang kedua yang sering dilalaikan di dalam kita bersyukur, ayo kita ambil sebuah kaidah riwayat yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas di dalam salah satu kitab yang dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Al-Kabair bab uququl walidain. Imam Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya syukurnya manusia kepada Allah tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai dia berterima kasih terlebih dahulu kepada
orang tuanya. Jadi kalau antum mengatakan diri antum bersyukur kepada Allah, tetapi orang tua antum menangis, sedih, memikirkan tentang ulah antum dan muamalah antum yang tidak berbuat baik kepada mereka, Allah tidak akan pernah membuka pintu langit menerima syukurmu sebagai seorang hamba sampai orang tua kita betul-betul ridha dengan muamalah kita dan sikap kita membalas setiap kebaikan orang tua kita. Air susu ibu harus dibalas dengan kebaikan. Sesungguhnya setiap peluh dan keringat yang pernah menetes di peluh di pundaknya orang tua kita harus dibalas. Karena itulah yang akan menjadikan syukur kita kepada Allah diterima oleh Allah, yaitu adalah ketika kita berterima kasih kepada orang tua kita. Ikhwan yang laki-laki, antum belum menikah, antum sudah nikah, punya anak satu, punya anak dua, nikah lagi, punya anak lagi. Berapapun kali antum menikah, antum adalah tetap menjadi anak bagi orang tua antum, di mana pintu surganya antum tidak terletak kepada pundaknya istri, tapi sesungguhnya pintu surganya seorang anak laki-laki terletak kepada punggung orang tuanya. Inilah yang menjadikan kita sering-sering bermuhasabah di dalam hati orang tua kita, karena sesungguhnya Masya Allah, syukurnya antum tidak akan diterima oleh Allah, syukurnya anak tidak akan diterima oleh Allah sampai kita berterima kasih kepada orang tua kita atas segala air susu yang pernah kita rasakan, dan kemudian setiap keringat yang pernah jatuh dalam setiap punggung orang tua kita. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang sering dilalaikan oleh manusia ketika bersyukur itu apa? Yaitu adalah mereka sering melalaikan bagaimana di dalam bersyukur kepada Allah untuk berterima kasih kepada orang tua, berterima kasih kepada orang yang pernah berbuat baik kepada mereka. Karena parameter diterimanya amalan kita di dalam bersyukur sampai kita berterima kasih kepada orang-orang yang pernah berbuat baik sama kita. Tidak percaya? Mari kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasulullah dalam satu riwayat dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapapun yang tidak pernah berterima kasih kepada manusia yang telah berbuat baik kepada mereka, lam yashkurillah, maka dia tidak akan pernah mampu bersyukur kepada Allah. Makanya perhatikan siapa orang yang pernah menitipkan kebaikan sama antum, balas kebaikan mereka. Kalau antum tidak punya harta untuk membalas kebaikan mereka, panjangkan lidah antum untuk mendoakan mereka, panjangkan tangan kita untuk memeluk mereka dengan kebaikan. Karena parameter syukurnya kita diterima oleh Allah ketika kita berterima kasih kepada setiap orang yang pernah berbuat baik kepada kita, orang yang pernah menitipkan kebaikan untuk kita. Ikhwan, saya menasihati kepada diri ana sendiri dan menasihati kepada antum yang saya cintai semata-mata karena Allah. Jadilah antum sebagaimana sungai ketika berbicara tentang manfaat yang kita berikan. Sungai, Masya Allah, kalau kita bicara tentang sungai, setiap orang itu mengambil manfaat dari sungai itu gampang. Mau renang tinggal nyebur, mau memakai air tinggal nyeduk. Kemudian ketika mau apapun maka kemudian gampang. Kenapa? Jadilah antum di dalam menebarkan manfaat sebagaimana sungai. Tidak perlu bersusah payah orang untuk mengambil manfaat dari sungai itu. Jangan menjadi kayak sumur. Sumur itu kalau pengen diambil manfaatnya itu susah. Harus pakai timba, harus pakai tali, harus pakai jet pump. Makanya jadilah kita orang yang mampu membalas setiap kebaikan saudara kita dengan kita senantiasa selayaknya sungai bagi orang lain, di mana mereka mudah mengambil manfaat dalam hidup kita. Inilah 3 perkara yang hari-hari ini sering saya sampaikan berulang-ulang ke beberapa majelis, karena ternyata kita sering mengatakan bersyukur, tapi ternyata Masya Allah di dalam kita mengatakan bersyukur kita ini lalai terhadap 3 perkara. Padahal 3 perkara ini menjadi bagian penting di dalam kita bersyukur kepada Allah. Jangan pernah menganggap syukur kalau nikmatnya, ketaatannya tidak bertambah. Jangan menepuk dada mengatakan syukur kalau orang tua kita menangis, memikirkan ulah dan muamalah kita. Dan jangan pernah mengatakan syukur kalau orang-orang yang pernah berbuat kebaikan kepada kita tergores di dalam luka karena muamalah kita yang tidak membalas kebaikan mereka. 3 perkara itulah yang penting untuk senantiasa kita hadirkan di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwan yang semoga Allah rahmati, beberapa waktu yang lalu saya dijemput oleh salah satu ikhwan
ketika kondisi saya tidak terlalu fit untuk melaksanakan kajian. Beliau merelakan dirinya dan mengikhlaskan dirinya untuk menjemput ana. Kemudian ketika dijemput, ada pembicaraan yang terjadi antara ana dengan beliau sang ikhwan yang menjemput ana. Pembicaraan ke sana dan kemari berkaitan ilmu dan lainnya. Sampai saya melayangkan pandangan saya ke bagian belakang di mobilnya. Saya melihat itu kertas-kertas kado yang banyak. Saya nanya kepada beliau, itu kertas kado banyak banget akhi. Jawaban beliau saat itu, iya Ustadz, saya ingin memberikan kado surprise untuk istri saya. Masya Allah. Beliau baru nikah 7 bulan, ya wajar, masih anget. Beda banget sama yang 17 tahun ya. Ini kelihatan yang di sini. Saya kemudian, kenapa? Iya, iya. Gak mau saya ngelanjutin, nanti pasti panjang kemana-mana. Kemudian beliau menyampaikan surprise. Kemudian karena beliau ya masih merasakan cinta yang sangat besar kepada istrinya. Ya semoga Allah jaga cinta itu kepada beliau setiap saat dan kepada kita. Pulang dari kajian saya mikir ikhwan, ternyata dalam kehidupan kita secara sederhana selaku manusia, ana dan antum kan sepakat. Kalau ana dan antum jatuh cinta dulu ketika kita pertama kali menikah, setelah ta'aruf dan menikah, kita sepakat bahwasanya ternyata untuk mencari cinta dan ridho dari seorang manusia itu ternyata harus ada ikhtiar dan pengorbanan. Seorang laki-laki ketika ingin mendapatkan sejumput kasih sayang hati seorang wanita, Masya Allah, maka dia memberikan pengorbanan dan ikhtiar supaya wanita yang dia pilih untuk menjadi ibu dari anaknya betul-betul cinta kepada dirinya. Sama dengan sebaliknya, seorang wanita ketika dia telah jatuh cinta kepada seorang laki-laki yang diharapkan laki-laki itu menjadi imam untuk dirinya, sama, dia pun berikhtiar dan melakukan pengorbanan supaya dia layak dicintai oleh laki-laki yang dia pilih. Masya Allah, sepakat kita, ternyata mendapatkan cinta dari manusia itu butuh dengan ikhtiar dan pengorbanan. Makanya kalau kita pinjam bahasanya anak-anak di luar, kalau sudah jatuh cinta, lautan diseberangi, gunung akan didaki. Masya Allah. Walaupun juga nggak yakin saya, tapi itu menggambarkan bahwasanya pengorbanan itu merupakan salah satu konsekuensi logis ketika kita ingin mendapatkan cinta dan ridho pasangan kita. Masya Allah, dengan kias yang sederhana dinamakan kias aula kalau dalam bahasa usul fikih, karena kias itu ada 3, kias syibah, kias adna, ada kias aula. Dalam kias aula, analogi yang sederhana adalah kalau kita sepakat ikhtiar itu harus diberikan, pengorbanan harus diberikan ketika kita ingin mendapatkan cinta dari istri kita. Walaupun istri kita itu tidak sempurna, kadang-kadang membuat kita marah, kadang-kadang membuat sebel, ternyata Masya Allah ikhtiar yang dilakukan itu harus ekstra untuk mendapatkan hati dan cintanya, apalagi ikhtiar dan pengorbanan yang kita berikan ketika ingin mendapatkan ridha dari Allah. Karena tidak mungkin, mustahil siapapun hari ini yang mereka ingin mendapatkan keridhaan Allah ketika dia telah memiliki iman lalu menetapkan Allah menjadi obsesi terbesar hidupnya, tapi kemudian dia tidak mau ikhtiar dan tidak mau pengorbanan. Masya Allah, datang dari perkara mana pintu ridhanya Allah akan menyapa hatimu kalau kamu tidak memberikan ikhtiar dan pengorbanan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya faham kenapa kita mempelajari kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah, panjang betul. Karena ini bagian dari ikhtiar kita, ikhwan. Karena apa? Mendapatkan ridhanya Allah itu pintu pertama harus dengan ilmu. Karena apa? Mendapatkan ridhanya Allah itu tidak bisa dengan diduga dan prasangka. Berapa banyak itu laki-laki yang berprasangka tentang istrinya tapi salah, kecewa istrinya. Dia memberikan rumah kepada istrinya dicat warna kuning semuanya. Padahal ternyata suaminya itu, istrinya tidak suka warna kuning, sukanya warna biru, mungkin simpatisan partai. Loh, kok kuning semua ini? Kenapa? Karena dia nebak. Ketika dia nebak dan berprasangka, Masya Allah ternyata salah. Jangan nebak kalau ingin mendapatkan ridhanya manusia, harus ngerti, tanya, kamu warna kesukaannya apa? Makanya biodata kan nulis warna kesukaannya apa, sepatunya apa. Yang ketawa berarti tidak pernah nulis biodata gitu. Ya, lalu kemudian bajunya XL atau L kan ditulis. Sakitnya apa? Jujur kalau biodata mah tidak ada yang bohong. Kalau pacaran kan banyak bohongnya. Pengen kentut aja bilangnya mau ke belakang, padahal pengen kentut. Makanya kemudian kita pelajari sampai kemudian kita mendapatkan
yang benar ketika ingin mendapatkan cinta dari orang yang kita nikahi. Masya Allah, inilah pula yang menjadikan penting banget. Karena kita teringat dengan apa yang pernah dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah itu meminta 3 cinta. Riwayat Imam Ahmad ini ada yang mengatakan dhaif, tetapi tatarakam, tetapi kemudian dhaifnya itu bertumpuk-tumpuk dengan riwayat yang lain yang senada, menjadikan derajatnya naik kepada derajat hasan. Ada 3 permintaan yang kemudian menggambarkan bagaimana Rasulullah itu menggambarkan tentang kekuatan cinta yang diminta oleh Nabi. Karena ternyata Rasulullah itu meminta cinta kepada Rabb-Nya. Ingatlah ikhwan, doa itu cermin jiwa. Apa yang sedang berkecamuk menjadi kebutuhan kita tercermin dalam doa kita. Orang itu kalau doanya Rabbi habli minas sholihin, khusyuk banget. Ada 2 kemungkinan. 1, belum punya keturunan. 2, sudah punya keturunan tapi nakal semuanya. Ada orang yang berdoa Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid dain, ya Allah aku berlindung dari hutang. Berarti banyak hutang. Kenapa? Doa itu cermin hati. Rasulullah SAW kemudian beliau itu meminta 3 cinta kepada Rabb-Nya, menggambarkan tentang kekuatan 3 cinta ini dalam kehidupan orang yang beriman. Apa kekuatan 3 cinta yang diminta oleh Rasulullah yang tergambar dalam riwayat Imam Ahmad? Rasulullah mengatakan Allahumma inni as'aluka hubbaka. Apa artinya? Ya Allah, aku memohon kepadamu cintamu ya Allah. Rasulullah kemudian mendoakan ini, mendahulukan ini. Kenapa? Karena yang paling penting kepada Rabb-Nya itu adalah bagaimana kita mendapatkan cintanya Allah. Karena yang paling besar dalam hidup itu apa? Dengarkan firman Allah di atas arsy-Nya, wa ridwanu minallahi akbar. Keridhaan Allah itu yang paling besar. Makanya Nabi mengatakan apa? Cinta Allah yang diminta oleh Nabi. Cukup? Enggak. Nabi melanjutkan dengan permintaan yang kedua. Permintaan kedua yang diminta oleh Rasulullah itu apa? Wa hubba man yuhibbuka, dan cinta orang yang mencintaimu ya Allah. Masya Allah ya. Ternyata cinta orang yang mencintai Allah itu penting bagi kehidupan hati kita ketika menyisir penghambaan kita kepada Allah. Kenapa? Kalau antum mendapatkan orang yang cinta sama Allah sebagaimana antum telah menetapkan Allah menjadi tujuan antum menjadi orang yang ringan bebannya ketika dipikul bersama ibadah antum menuju kepada Allah. Kalau ada seorang laki-laki bersama dengan seorang istri yang sama-sama cinta sama Allah, enak. Kenapa? Tujuannya sama. Kalaupun ributnya dalam masalah-masalah yang mungkin bukan masalah yang besar. Kalau antum didekatkan dengan anak antum, di mana anak antum adalah cinta betul kepada Allah, antum juga beruntung. Kenapa? Apa yang melebihi keuntungan daripada orang tua yang mendapatkan anaknya cinta sama Allah? Beruntung betul, investasi yang paling berharga itu anak yang solih. Makanya Rasulullah didekatkan oleh Allah dengan siapa? Para sahabat. Orang yang paling baik hatinya di antara seluruh manusia itu siapa? Hatinya Rasul dan para sahabat. Rasulullah kemudian para sahabat. Makanya Abdullah bin Mas'ud sampai berkata, qauman ikhtarahumullahu li sohbatin nabi. Satu kaum yang hatinya paling baik dilihat oleh Allah dan dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulullah. Kenapa sih Rasulullah itu ditemani dengan para sahabat? Karena inilah kekuatan cinta orang yang mencintai Allah sebagaimana Rasulullah mencintai Allah dan orang yang paling bertakwa di antara kita. Musa didekatkan dengan Harun, Isa didekatkan dengan kaum Hawariyun. Cinta orang yang mencintai Allah itu penting, ikhwan. Betapa beratnya dalam perjalanan ibadah kalau kemudian kita tidak mendapatkan cinta orang yang mencintai Allah. Satu saja sudah manfaatnya luar biasa. Kenapa? Memberikan ringan beban kita menuju kepada Allah. Cukup? Tidak cukup. Rasulullah masih meminta yang ketiga. Yang ketiga yang diminta oleh Rasulullah dalam riwayat Imam Ahmad ini apa? Wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Amalan yang paling engkau cintai ya Allah yang mampu mendekatkan aku kepada cintamu. Jadi yang diminta oleh Rasulullah yang ketiga, amalan yang paling dicintai oleh Allah yang mendekatkan Rasulullah kepada cintanya Allah. Ini penting. Kenapa amalan yang paling dicintai Allah itu penting? Ya iya, umur kita pendek, Pak. Kalau kita tidak memiliki ilmu tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah untuk kita amalkan, bisa jadi kita tercecer dengan prioritas amal, di mana umur kita terlalu pendek, ajal kita menyapa kita, tetapi banyak amal yang belum kita kerjakan. Karena apa? Amal yang paling dicintai oleh Allah itu cepat menaikkan bagaimana kita dicintai oleh Allah. Saya ambilkan sederhana saja, contoh analoginya.
Antum kalau dimasakkan istri, ternyata masakan itu bukan masakan yang antum terlalu senangi, juga antum tidak terlalu benci. Contohnya apa? Antum dibuatkan lodeh tahu. Masakan itu tidak terlalu antum senengin, tapi juga antum tidak, bukan benci juga enggak. Kalau ada ya dimakan, tapi biasa. Ini Bi, ini Mas, lodeh tahu. Kita akan mengatakan syukron, terima kasih, jazakillah khair. Kenapa? Makanan itu makanan yang kita senangi, tapi tidak terlalu kita senangi, tapi tidak kita benci juga enggak. Tapi beda kan? Kalau tiba-tiba antum dimasakkan oleh istri antum masakan yang antum senengin, lele goreng misalkan antum. Kalau saya nasi goreng telur mata sapi setengah matang. Kalau kita dimasakkan dengan masakan yang kita senangi, masya Allah, rasa kita mengapresiasikan itu kan beda. Masya Allah, setidaknya mata itu lebih berbinar. Nasi goreng, masya Allah. Sudahlah, kita tutup kajian kita kalau kayak gitu. Loh kan, pada seudon koda. Ini dilanjutkan enggak sih kajiannya? Jadi kemudian akhirnya apa? Karena kalau antum mendapatkan masakan di mana istri antum membuatkan masakan yang seneng betul, yang antum senengin, pasti apresiasi yang antum berikan kepadanya itu akan beda. Sama-sama ngomong jazakillah khair, itu beda kalau masakan itu adalah masakan yang antum senengin. Antum akan mengatakan jazakillah khair banget ya, ada bangetnya. Kenapa? Antum seneng, apalagi ketika istri antum sudah lama tidak masak, 4 tahun yang lalu terakhir dia membuat nasi goreng. Masya Allah. Saya tidak curcol loh, nanti saya bilang curcol lagi. Jadi kemudian akan berbeda ikhwan. Sama, inilah ketika saya memahami apa yang dikatakan oleh para ulama ketika mereka memberikan syarah, penjelasan. Kenapa Nabi meminta amal yang paling dicintai oleh Allah supaya mendekatkan Nabi kepada cintanya Allah. Penting supaya cepat mendapatkan ridhonya Allah itu dengan amal yang paling Allah cintai. Karena di antara yang kita khawatirkan itu apa ikhwan? Antum tidak khawatir apa? Di antara penjelasan Imam Ibnu Jauzi ketika beliau menerangkan belitan iblis itu ada 6 perkara. Saya tidak akan bahas 1 sampai 5, saya akan bahas nomor 6-nya. Antum cari tahu, jadi PR buat antum. Yang nomor 6 itu apa? Yang nomor 6 ikhwan, yaitu adalah ketika seseorang disibukkan oleh setan dengan amalan-amalan yang kecil, tetapi dihindarkan dengan amalan yang lebih besar keutamaannya. Ya. Ini kemudian yang kita khawatirkan. Walaupun semua amal itu masya Allah memang kita kerjakan kalau ikhlas akan berubah menjadi besar, tapi akan menjadi lebih dahsyat ketika amal itu adalah amal yang dicintai oleh Allah dan di situ antum ikhlas, lebih cepat menaikkan karir kita di hadapan Allah. Ini loh yang menjadikan kita akhirnya kenapa kita mempelajari kitab 40 karakteristik mereka yang dicintai oleh Allah, supaya betul-betul kemudian kita memahami betapa pentingnya kehidupan kita untuk berlaku dan bersikap dengan apa yang Allah ridhai, karena itulah jalan surganya antum ketika antum mendapatkan ridhanya Allah. Nah, baru kita bahas apa yang kita kaji dalam kesempatan hari ini. Itu baru muqaddimah. Jadi terakhir kita kemudian membahas tentang orang yang dicintai oleh Allah. Yang keempat yaitu adalah orang yang mengikuti syariat. Orang yang mengikuti kitabullah, orang yang mengikuti sunnah, orang yang mengikuti sunnah itulah orang yang dicintai oleh Allah. Sesungguhnya sunnah Rasulullah, kitabullah itu sebagaimana perahunya Nabi Nuh. Siapa yang naik maka akan dia selamat, siapa yang tidak mau naik maka sesungguhnya dia akan celaka dan tenggelam. Fala takum ma'al kafirin, jangan bersama orang kafir yang tenggelam itu, sebagaimana Nuh berkata kepada anaknya. Di sini kita faham sesungguhnya syariat sunnah dalam kehidupan itulah yang akan menjadikan kita sempurna di hadapan Allah, karena syarat sahnya iman kita kepada Allah yaitu adalah bagaimana kita mencintai Nabi dan mencintai Nabi, yaitu mengamalkan setiap syariat yang terdapat di dalam kitabullah dan sunnah. Saya ingatkan sekali lagi juga ini tentang masalah hal yang akan datang. Haram bagi seorang muslim sampai dia meninggalkan Allah ketika kemudian dia memilih pemimpin. Siapapun yang kemudian berani meninggalkan satu ayat Allah saja di dalam kemudian memilih pemimpin, sampai dia berani untuk memilih pemimpin yang tidak diridhai oleh Allah, masya Allah, kalau antum sudah terbiasa untuk meninggalkan perintah Allah, maka sesungguhnya Allah pasti akan meninggalkan antum ketika antum tidak menjaga Allah di waktu antum lapang.
Ini penting banget. Karena apa? Karena sesungguhnya hari ini sedang terjadi benturan besar-besaran antara orang-orang yang kemudian mereka masih lemah ilmunya, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka, di mana mereka mencoba untuk kemudian menolak apa yang difirmankan oleh Allah di dalam salah satu ayatnya. Masya Allah, orang mukmin itu adalah orang yang hatinya terletak di depan otaknya. Setiap dia merespon setiap ayat, maka dia terima dengan perkataan as-sam'u wa ta'ah, dengar dan taat, tidak ada yang lainnya. Hati-hatilah terhadap makarnya Allah ketika kita berani meninggalkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah, baik itu perintah ataupun larangan. Termasuk di antara dosa besar itu apa, ikhwan? Buka di dalam kitabnya Al-Dhahabi dalam Al-Kabair, Al-Amnu min makrillah, orang yang merasa aman dari makarnya Allah ketika dia meninggalkan perintah Allah atau melaksanakan larangan Allah, kemudian dia merasa aman dari makarnya Allah. Hati-hati loh ini. Jangan sampai kemudian kita menjadikan syariat itu hanyalah sebuah seremonial ketika kita itu mau mati. Orang itu mau kalau mati itu diatur dengan Islam, tapi hidupnya tidak mau diatur dengan Islam. Mana bisa? Ketika mau mati suruh bacakan la ilaha illallah. Ketika mau mati dia pengen supaya dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Tapi yang mengherankan, kamu matinya pengen diperlakukan secara Islam, tapi hidupmu tidak mau diperlakukan dengan Islam. Nah, inilah kewajiban kita. Ingetin ikhwan, jangan didiamkan. Mari kita ingatkan saudara-saudara kita yang hari ini masih awam. Kalau kita diam, ikhwan, saya takut perumpamaan Nabi akan menimpa kepada kita. Apa perumpamaan Nabi? Sebagaimana naik kapal. Sebagaimana naik kapal. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya, maka setiap kemudian ada yang di atas dan ada yang di bawah, maka yang kemudian yang di bawah ingin untuk melobangi kapal. Kalau dibiarkan semuanya tenggelam, halaku, mereka semuanya akan tenggelam. Ini perumpamaan kalau antum yang sudah berada pada majelis ilmu, tetapi antum mendiamkan saudara-saudara antum yang hari ini belum paham bahwasanya memilih pemimpin di antara syaratnya itu apa? Yaitu adalah memilih yang satu akidah. Ingetin dengan cara yang baik. Ini syariat, dan syariat itu bukan tidak pernah menjadi pilihan dalam kehidupan kita. Sampaikan dengan cara yang lembut, cara yang baik. Ya, tidak usah kemudian kita dengan kata-kata yang kasar. Tidak, karena terkadang mereka melakukan hal yang semacam itu disebabkan mereka belum paham dan belum mengerti. Tapi ini merupakan bagian dari kita memahami sesungguhnya orang yang dicintai oleh Allah yaitu adalah orang yang mengamalkan syariat. Sekarang mari kita bahas golongan yang kelima. Golongan yang kelima, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ini siapa? Yaitu orang-orang yang bersabar. Ini merupakan salah satu bentuk di antara sifat dan karakteristik orang yang dicintai oleh Allah, yaitu adalah orang yang mereka senantiasa bersabar. Ya. Allah menerangkan di dalam salah satu ayatnya di dalam surat Ali Imran 146, wallahu yuhibbus sabirin. Allah itu mencintai orang yang bersabar. Maka sesungguhnya warna kehidupan kita tidak selalu selamanya warna kehidupan itu sesuai dengan apa yang kita bayangkan, ikhwan. Maka ketahuilah bahwasanya warna kehidupan yang kita miliki itu ada 8 sifatnya. 4 disukai oleh jiwa, 4 tidak disukai oleh jiwa. Mari kita dengarkan sebuah syair indah yang disampaikan oleh salah satu penyair. Samaniyatun tajri alal mar'i daiman fala budda lil mar'i ayulaqiya samaniya. Ada 8 sifat kehidupan di mana setiap orang yang hidup ketika menjadi pelakonnya pasti dia akan menemukan 8 sifat itu menghampiri dalam hidupnya. Apa itu 8 sifat ini? Perhatikan. Yang pertama, sururun, bahagia. Makanya perhatikan kenapa wajah kita dibuat oleh Allah elastis mampu tersenyum. Ya karena Allah ngerti manusia itu pasti bahagia di dalam salah satu episode kehidupannya. Allah jadikan wajah kita mampu tersenyum dan mampu tertawa. Tapi sifat ini tidak bersendiri-sendiri, ada disertai dengan sifat yang kedua. Sifat yang kedua itu apa? Husnun, sedih. Apakah kemudian orang yang beriman itu tidak pernah sedih? Kata siapa? Kalau memang orang yang beriman tidak pernah bersedih, maka dalam sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada amul husni. Apa itu amul husni? Tahun kesedihan. Ketika Rasulullah ditinggalkan oleh ibunda Khadijah dan ditinggalkan oleh Abu Thalib.
Makanya air mata tidak hanya dimiliki oleh bumi. Air mata Allah selipkan di bawah atau di belakang mata kita. Kenapa? Karena memang satu waktu kita akan meneteskan air mata ketika tersapa dengan kesedihan hidup. Makanya saya sampaikan berkali-kali, Rasulullah ketika menggendong siapa? Ibrahim, menetes air matanya. Karena setiap anak laki-laki yang dimiliki oleh Nabi selalu diwafatkan oleh Allah sebelum balik. Rasulullah itu pingin banget punya anak laki-laki, sebagaimana Ibrahim punya Ismail dan sebagaimana Yakub punya Yusuf. Tapi apalah daya, takdir Allah yang begitu indah menetapkan bahwasanya Nabi ditakdirkan oleh Allah tidak punya anak laki-laki. Maka kemudian ketika belum menggendong, Ibrahim menetes air matanya sampai Abdurrahman bin Auf berkomentar, "Ma hadhihi dumu' ya Rasulullah?" Ini air mata apa ya Rasul? Maka Rasulullah kemudian menjawab, "Innal uyuna tadma' wal quluba tahzan wa la narda illa biqali rabbina." Air mata itu punya hak untuk menetes, hati punya hak untuk bersedih, tetapi kami tetap ridho terhadap apa yang ditakdirkan oleh Allah. Nah, itu sedih. Pasti kita akan mengalami kesedihan. Dan kita nggak ngerti loh Pak, kapan kita sedih dan kapan kita gembira. Tahu-tahu kita sedih, tahu-tahu kita gembira. Nggak bisa kita setting. Insya Allah besok jam 7 pagi saya akan sedih. Nggak bisa. Insya Allah besok lusanya setelah saya sedih saya akan ketawa. Nggak bisa. Makanya kemudian Allah yang menjadikan kamu tertawa dan Allah yang menjadikan kamu menangis. Adhaka wa abka. Allah yang menjadikan kamu tertawa dan Allah yang menjadikan kamu nangis. Itulah kehidupan, ada kegembiraan, ada kesedihan. Orang yang beriman, panggung kehidupannya justru banyak ujiannya yang membuat mereka sedih. Tapi pertolongan Allah lebih besar. Apa? Yaitu adalah pertolongan dalam kesabaran. Yang ketiga dan yang keempat, istima'un wa furqatun. Kehidupan itu mempunyai sifat yang ketiga dan yang keempat. Ada pertemuan, ada perpisahan. Ada yang ketemu, ada yang berpisah. Kita tidak mungkin hidup lalu kemudian dijadikan oleh Allah sendirian sampai kita mati. Tidak ada. Allah pertemukan setidaknya dengan ibu yang melahirkan kita, bertemu dengan air susunya ibu, bertemu dengan beningnya wajahnya ibu yang mendidik kita dengan ketulusan, bertemu dengan bapak yang tegas tetapi berbalut dengan kasih sayang yang tinggi untuk mendidik kita. Pasti bertemu. Ketemu teman SD, teman SMP, teman SMA, teman masjid. Masya Allah, manusia itu selalu bertemu. Tapi pertemuan itu dibayang-bayangin dengan sifat yang keempat. Apa sifat yang keempat? Furqatun, pasti kamu pisah. Karena manusia itu cuma dua. Kalau kamu tidak berpisah, kalau kamu tidak meninggalkan, kamu pasti meninggalkan. Ya, makanya kalau cinta sama seseorang jangan berlebihan deh. Sampai Rasulullah kemudian bersabda, "Ahbib habibaka haunamma fa innaka mufariqum bihi." Cintailah seseorang itu sekedarnya, karena sesungguhnya kamu akan berpisah darinya. Cinta kita sebesar apapun kepada ibu sampai kita memberikan hati kita, satu waktu kita akan berpisah dengan beliau. Cuma dua kok yang diberikan oleh Allah. Kalau kamu tidak meninggalkan, kamu akan ditinggalkan, itu tok. Dan kita tidak bisa ngatur. Cintanya para sahabat kepada Nabi, Masya Allah pisah para sahabat dengan Rasulullah. Dan Rasulullah meninggal ketika Rasulullah membaikkan. Rasulullah kan meninggal pada waktu ketika beliau membaik pada hari Senin. 2 hari tidak keluar ke masjid. Kemudian hari yang terakhir hari Senin keluar. Tapi pada saat itulah kemudian Rasulullah meninggal dunia. Rasulullah wafat. Saat itu Abu Bakar yang merasa Rasulullah itu sehat pergi ke istrinya yang keempat. Karena beberapa hari menjadi imam untuk Rasulullah. Meninggal. Karena apa? Karena memang kehidupan semacam itu. Ada pertemuan, ada perpisahan. Yang berikutnya sifat yang kelima dan yang keenam, yaitu adalah sehatun wa sukmun, sehat dan sakit. Allah akan gonta-ganti memberikan kepada kita sehatmu dan Allah menggantikan pula dengan sakitmu. Kemudian yang ketujuh dan yang kedelapan, usrun wa yusrun, ada masa-masa yang sulit, ada masa-masa yang mudah. Kadang-kadang kita mengalami masa mudah kan? Ketika kita mau beli rumah, tiba-tiba ada rumah yang ditawarkan sesuai dengan keadaan kantong. Tidak pakai riba, bisa beli cash. Alhamdulillah, betul nikmat itu. Ya. Kemudian ketika kita ingin melamar seorang akhwat, Masya Allah akhwatnya sudah senang sama kita sebelum kita melamar dia. Misal, sensitif banget sih orang sini. Sebelum ngetok pintu, aku terima lamaranmu, coba.
Oh ya Allah, jenggot putih masih bisa ngomong alhamdulillah ya. Tapi kemudian yusrun itu tidak terus-terusan, ada usrun. Apa itu usrun? Masa-masa yang sulit, kadang-kadang susah banget. Sudah ngelamar 12 akhwat ditolak semuanya dengan berbagai macam alasan. Tapi itulah kehidupan. Perhatikan Pak, di antara 8 sifat kehidupan yang Allah gulirkan sebagaimana yang disebutkan pujangga dari kalangan salaf ini, 4 diantaranya itu tidak disukai oleh jiwa. Kalau yang disukai oleh jiwa nggak usah kita bahas. Rata-rata manusia bisa senang dengan apa yang dia senengin. Kalau kita kemudian gembira, kalau kita bertemu, kalau kemudian sehat, kalau masa muda, itu disenangi jiwa. Tinggal bagaimana ilmu memberikan komando kepadanya untuk bersyukur. Tapi ada 4 sisanya yang kemudian tidak disenangi oleh jiwa. Apa itu? Kesedihan. Yang kedua, perpisahan. Yang ketiga, sakit. Yang keempat, yaitu kesulitan. Ketika kita faham bahwasanya kita ini adalah pelakon dari medan kehidupan ini, di mana 4 sifatnya, warnanya tidak selalu cerah sebagaimana yang kita harapkan. Ikhwan, antum harus tahu, sesungguhnya dunia itu tidak pernah bertiup dengan kehendak hati. Akan datang kepada kehidupan ana dan kehidupan antum, bahwasanya antum akan sedih, bahwasanya antum akan berpisah, bahwasanya antum akan sakit, dan akan datang kepada antum takdir Allah bahwasanya antum akan susah. Lah kalau kemudian kita tidak ada di dalam kehidupan ini syariat sabar, lah kita bingung. Lah dari mana kemudian kita akan melewati 4 ini kalau kemudian kita sebagai pelakon kehidupan tidak punya sabar? Ini mukadimah. Ternyata kenapa Allah itu menciptakan sabar dalam kehidupan? Memang semacam itu. Kapan sabar itu tidak ada Ustadz? Nanti kalau sudah di surga. Ada nggak syariat sabar untuk di surga? Tidak ada, hilang. Makanya salaf sampai berkata, innama ju'ilat dunya lil fitani wal masa'ib fa'aidulahu bisabr. Makanya salah satu seorang salafus saleh, saya lupa namanya, beliau berkata, innama ju'ilat ad-dunya lil fitani wal masa'ib fa'aidulaha bisabr. Artinya adalah sesungguhnya dunia itu memang diciptakan oleh Allah lil fitani, supaya antum akan merasakan pahit dan getirnya setiap fitnah yang Allah berikan. Wal masaib, dan Allah akan memberikan kepada antum getirnya musibah. Fa'idulaha bisabr. Maka kalau kamu mendapatkan hidup, tolong ya siapin jiwa antum dan hati antum untuk melewati kehidupan itu dengan sabar. Dan inilah yang menjadikan Allah itu mencintai kita. Makanya kita memahami betul, sesungguhnya sabar itu pada dasarnya tidak ada batas. Kenapa? Sabar itu bagian ibadah. Bahkan nanti kita akan bahas bagaimana sabar itu mempunyai keutamaan yang besar, betul. Ya. Sabar itu tidak bisa dikatakan itu ada batasannya, tidak ada. Coba, apa kita tidak malu kepada Abu Kilabah dalam sabarnya? Orang yang kemudian bertahmid kepada Rabbnya, alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ya Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah menciptakan aku dengan berbagai macam kelebihan yang tidak engkau berikan kepada yang lainnya. Padahal Abu Kilabah buta, ikhwan, buntung tangannya, hidupnya kemudian di bawah sebuah kemah tua, keluarganya tidak ada yang nemenin dia. Hanya anak kecil, di mana anak kecil ini akhirnya diterkam sama serigala, tinggal sebatang kara sampai kemudian beliau meninggal dunia. Abu Kilabah loh, sampai Abu Ibrahim, seorang tabi'in yang menemukan Abu Kilabah dan tidak tahu kalau itu adalah Abu Kilabah, seorang ulama besar loh ini. Ulama ini belajar kepada banyak para sahabat, tidak main-main ini. Bahkan kemudian dia disebut salah satu oleh Syekhul Islam. Karena apa? Luasnya ilmu yang beliau miliki. Masya Allah, Abu Ibrahim itu menemukan beliau dalam keadaan berzikir kepada Allah dengan kondisi yang semacam itu. Masya Allah, malu betul. Kalau kemudian kita sering menghilangkan arti kesabaran, padahal kita belum membaca kisah para salaf ketika mereka hidup dalam kesabaran yang luar biasa. Buntung, matanya buta, kemudian penyakitan, lalu kemudian di bawah tenda yang lusuh dan tua, tapi ternyata masih bisa mengucapkan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Siapa yang bisa ngelainnya semacam itu? Ini sabar, tidak ada batasnya, ikhwan. Makanya kalau ada orang yang mengatakan ada batasnya, salah. Kenapa? Sabar itu ibadah. Kalau sudah dikembalikan ibadah, kembalikan kepada ayat Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Lah sembahlah Rabbmu itu sampai datangnya kamu kematian. Lah ibadah itu salah satunya adalah sabar. Selain ibadah itu syukur, selain sabar itu khauf, roja dan lain sebagainya.
Tapi bukan berarti bahwasanya sabar itu tidak berusaha untuk mencari solusi loh. Enggak. Sabar itu bukan berpangku tangan. Sabar tetap kemudian berusaha untuk mencari solusi. Tapi sabar itu bagian dari ibadah. Makanya Masya Allah tingkatan sabar kan macam-macam. Sabar itu ada berapa? Sabar itu ada 3 ikhwan. Sabar yang pertama sabar dalam taat. Yang kedua sabar dalam meninggalkan larangan. Dan yang ketiga sabar di dalam menghadapi musibah. Lah banyak manusia masyarakat hari ini pahamnya bahwasanya sabar itu hanya dalam musibah. Betul itu sabar, tapi bukan sesuatu yang satu-satunya dalam kategori sabar. Ternyata para ulama menjelaskan sabar yang paling kecil keutamaannya itu apa? Sabar ketika menghadapi musibah. Tapi sabar yang paling gede keutamaannya itu apa? Sabar dalam taat. Sekarang saya tanya, antum tahu nggak kenapa sabar dalam musibah itu keutamaannya paling kecil? Ada yang bisa jawab? Hening betul. Ini sedang memikirkan atau buka Google. Kenapa sabar menghadapi musibah itu merupakan sabar yang paling kecil? Kenapa? Keutamaannya. Antum sedang mikirkan hadiah untuk istri antum ya. Iya, kenapa sabar menghadapi musibah itu kok paling kecil keutamaannya dibandingkan 2 sabar yang atasnya? Kenapa? Nah, ini loh jawaban. Kenapa sabar dalam menghadapi musibah itu merupakan sabar yang paling kecil keutamaannya? Dalam silsilah ta'amalil qulub dibahas. Karena kalau antum sabar menghadapi musibah, antum tidak punya pilihan yang baik kecuali sabar. Tidak sabar pun tidak akan merubah keadaan. Makanya kemudian paling kecil keutamaannya. Yang paling gede sabar dalam taat. Makanya nanti kita akan bahas sabar dalam taat itu gambarannya kayak apa sih dalam kisah para nabi itu. Nanti kita bahas kalau kita sudah masuk ke dalam keutamaan sabar. Tapi setidaknya di sini kita ingin mengetahui betul. Ternyata ketika antum berjalan dari rumah sholat ke masjid, antum berjalan dari rumah ke masjid, itu bukan berarti antum tidak sabar. Justru itulah sabar. Ketika antum mengulang-ulang ketaatan dan antum bersabar untuk senantiasa mendatangi azan ketika antum mendengar itu di telinga antum. Antum datang ke masjid. Sebagaimana ketika antum ditawari oleh teman-teman antum dengan dosa dan maksiat, antum katakan enggak, nah itu juga termasuk sabar. Dan itu keutamanya besar. Kenapa sabar melakukan ketaatan itu keutamanya gede? Karena antum banyak pilihan dan kesempatan lain untuk memilihnya, tetapi antum tinggalkan karena Allah. Itu orang yang datang ke majelis ilmu banyak pilihan kan? Antum ketika datang ke majelis ilmu, apa pilihan di rumah? Banyak. Minum teh hangat walaupun ini air putih. Saya tidak nyindir loh ya. Nanti dibilang nyindir, nanti bilang kode-kode gitu. Ya kan? Antum punya pilihan untuk leha-leha di rumah. Antum punya pilihan untuk kemudian nyuruh istri antum buatin pisang goreng karena musim pas hari libur. Antum punya pilihan untuk bersama dengan istri antum. Antum punya pilihan untuk kemudian nyuruh anak antum, ayo pijetin bapak, mumpung bapak libur. Banyak pilihannya. Tapi antum sisihkan semua itu, kemudian antum tahu, ini adalah majelis ilmu supaya saya mendapatkan faedah, menyiram hati saya yang gersang kalau tidak mendapatkan ilmu. Nah, itulah yang namanya sabar. Ya? Makanya Masya Allah sabar itu tidak hanya terpaku dalam perkara musibah. Ya. Dan inilah yang kemudian menjadi hal yang kita harus perhatikan walaupun ini baru muqaddimah. Sudah terdengar azan. Ya, kita lanjutkan nanti dengan pekan atau bulan berikutnya insya Allah. Kita buka dulu aja dengan pertanyaan. Jadi kita masih membahas muqaddimah sabar. Apa itu sabar? Keutamaannya kayak apa Ustaz? Kenapa Abu Kilabah bisa sesabar itu dengan semua ujian dan musibah yang Allah berikan? Sabar. Semua jawabannya ada di bulan depan insyaallah. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan ikhwan dengan tanya jawab atas muqaddimah yang tadi kita bahas. Jadi kita masih membahas tentang golongan yang kelima, orang yang dicintai oleh Allah adalah orang yang bersabar. Dunia ini tidak pernah bertiup anginnya sesuai dengan kehendak hati. Ana dan antum pasti akan menemukan kesedihan. Ana dan antum akan pasti menemukan perpisahan. Kita semuanya akan menemui kesulitan dan pasti kita akan menemui pula rasa sakit.
Inilah yang menjadikan kita memahami perkataan para ulama, sesungguhnya dunia itu diciptakan oleh Allah dengan berbagai macam fitnah dan musibah. Maka persiapkanlah diri kita melewati dan mengarungi kehidupan yang Allah ciptakan dengan fitnah dan musibah, yaitu adalah dengan kesabaran. Makanya disinilah kita faham kenapa Allah menutup surat Al-Asr dengan sebuah ayat yang indah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kenapa kata as-sabr diletakkan setelah kata al-haq? Jadi kemudian kata al-haq dulu baru as-sabr. Karena menasihati dalam kebenaran itu lebih ringan daripada menasihati di dalam kesabaran. Berapa banyak orang yang telah menggenggam kebenaran tetapi melepaskan genggam kebenaran itu ketika dia tidak bersabar. Makanya perhatikan, baca itu ayat-ayatnya ikhwan, tafsir-tafsirnya dari para ulama terdahulu. Kenapa Allah mengatakan watawasau bis-sabr setelah watawasau bil haq? Karena pada dasarnya kita yang memegang kebenaran belum tentu bersabar. Makanya yang beruntung yang mampu menggabungkan antara memegang kebenaran sekaligus pula dia kemudian memegang kesabaran ketika telah mendapatkan kebenaran yang Allah berikan ke dalam cahaya hatinya. Beruntung betul Allah yang ketika Allah memberikan kesabaran, karena kesabaran merupakan bagian dari pertolongan Allah dalam kehidupan kita. Sekarang kita buka pertanyaan. Tafadhol, kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, di sini dulu. Saya mau tanya masalah sabar. Kadang kita itu bisa untuk sabar, misalnya dengan zalim atau saudara-saudara kita, tetapi menerima kesabaran itu dengan ada sedikit menurut. Apakah itu masuk karakteristik orang yang dicintai Allah? Kalau memang bukan, bagaimana kiat-kiat itu? Bapak yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, Bapak pernah dengar nggak kisahnya Imam Ahmad ketika beliau sakit? Didatangi oleh sahabatnya, saya lupa nama sahabatnya. Imam Ahmad ketika sakit tuh begini, kemudian sahabatnya bilang, itu kata Tawus, seorang tabi'in yang belajar kepada para sahabat, itu termasuk dari sebuah, itu termasuk yang akan dihisap oleh Allah karena termasuk di dalam ayat ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan yang disampaikan oleh seorang hamba kecuali di dalamnya ada raqib dan atid. Erangan kamu itu loh, hati-hati sama erangan kamu. Imam Ahmad setelah saat itu Masya Allah tidak pernah ngerang lagi. Padahal erangan itu tidak bermaksud, saya yakin seorang Imam Ahmad tidak bermaksud untuk mengeluh. Tapi ternyata perkataan sahabat itu masuk ke dalam sanubari dan jiwanya Imam Ahmad sampai merubah Imam Ahmad. Masya Allah, disinilah kita itu sering jauh banget dengan para salafus soleh dalam keimanan mereka. Tapi kita ngambil pelajaran apa? Ya kalau mampu ya tidak usah ngeluh. Kalau tiba-tiba kita merasa mengeluh dengan apa yang kita terima, maka sesungguhnya ilmu yang akan menjadikan kita beristighfar dan kembali bersabar. Masya Allah, itu yang kita harus kemudian pahami. Sabar itu kayak Hasan Al-Basri itu loh Pak, rumahnya ditetesi dengan air kencing tetangganya, Ahlul Kitab Yahudi, sabar sampai 11 tahun Pak. Makanya Hasan Al-Basri contoh terdepan bagaimana kedoliman yang menimpa kepada beliau itu selalu disikapi dengan sikap kesabaran yang luar biasa. Hasan Al-Basri padahal orangnya luar biasa, tapi tetap aja banyak orang yang mendolimi Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Maka kemudian beliau itu mengatakan, semoga Allah mengampuni orang yang mendolimiku, semoga Allah merahmati mereka. Sampai ada seseorang yang berkata, kalau aku ngerti kamu mendoakan sebesar ini kepada orang yang mendolimi kamu, aku berandai-andai, coba aku termasuk di antara orang yang mendolimi kamu, saking besarnya doa yang kamu berikan. Ya memang susah Pak, orang yang ngomong aja belum tentu lebih baik daripada yang mendengar kan. Makanya kita saling menasihati di dalam kesabaran. Ya, tapi kemudian bukan berarti kemudian kita diam kan. Sabar ketika kita difitnah, ya memang sabar, tapi harus dijelaskan. Saya harus dijelaskan ini yang benar. Tapi kalau kemudian masih mendolimi, masih kemudian ya silakan lanjutkan. Ingat loh, saya mengatakan jangan sampai orang-orang solih yang kita dolimi dengan lisan kita sampai mengangkat tangan dan doa mereka mustajab di sisi Allah loh ikhwan. Dahsyat loh. Doa orang yang terdolimi itu luar biasa, tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Kalau Allah tidak menghukum lisan antum, mungkin Allah akan hukum itu anak-anak antum atas perbuatan lisan antum. Anak itu paling anti menjatuhkan kehormatan orang.
Kalaupun ada sesuatu yang salah, wajarlah peluk hatinya, karena apapun itu adalah menjadi saudara kita. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Saya lihat, saya antum kalau membaca fatwa para ulama itu, saya tidak pernah lihat itu kebiasaan semacam itu. Antum kalau mampu baca itu ikhwan, buka itu kitab fatwa para ulama-ulama besar. Baca ke kitab induknya ya, jangan dengar dari kuping, baca ke kitab induknya. Supaya kemudian kita ngerti dan bersikap yang benar. Karena hari ini Masya Allah, maaf saya katakan, jangan menjadikan lisan kita itu lisan jagoan daripada ilmu yang kita serap dan kita tulis. Halah, wong ilmu yang kamu tulis baru beberapa lembar aja. Lisan kita ini kayak hakim menghakimi setiap orang. Nggak kayak gitu ikhwan. Saya akan terus, tidak akan pernah henti untuk kemudian menyampaikan betapa pentingnya akhlak dalam kehidupan kita. Karena apa? Yang hilang dalam kehidupan hari ini itu apa? Kehidupan akhlak. Memang ada yang salah, semua tidak ada yang maksum kok. Umar Mita aja tidak maksum. Kalaupun ada yang salah itu wajar, tergelincir itu wajar. Lalu Ibnu Hajar aja tergelincir dalam asma wa sifat kok. Apakah kita katakan Ibnu Hajar itu kemudian menjadi orang yang bukan sunnah hanya gara-gara beliau tergelincir dalam asma wa sifat? Kan enggak. Ya, ini yang menjadikan kita Masya Allah hati-hati terhadap perilaku mendolimi orang. Mari belajar dari kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu difitnah, padahal beliau itu sahabat, penduduk surga. Sa'ad bin Abi Waqqas, penduduk surga, doanya mustajab, pemimpin peperangan yang luar biasa, yang sampai dikatakan Romawi ketika menghadapi pasukannya Sa'ad, kamu itu berperang sama bangsa jin. Karena apa? Kuda-kuda perangnya Sa'ad bin Abi Waqqas dan bersama pasukannya itu napak di atas air dan tidak tenggelam. Itu karomahnya Sa'ad bin Abi Waqqas bersama pasukannya. Sa'ad bin Abi Waqqas ikhwan, kapan-kapan kita bahas beliau. Nanti setelah kitab ini selesai. Tuh kan, antum ketawa, enggak khusnul. Sa'ad bin Abi Waqqas ikhwan, Masya Allah, anak itu Masya Allah. Saya ngumpulkan itu maklumat dan riwayat-riwayat tentang Sa'ad bin Abi Waqqas itu, ya Masya Allah. Seorang sahabat besar, buta ya ikhwan, doanya mustajab. Rumahnya paling rame didatangi orang lain. Kenapa? Karena minta didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Antum tahu kenapa doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mustajab? Perhatikan ucapan beliau, ma rafa'tu luqmatan ila fami ila alimtu min aina maji'uha wa min aina kharajat minha. Tidak pernah aku ngangkat satu suapan yang aku masukkan ke mulutku setelah aku ngerti betul ini dari mana ini, rezeki yang mana ini, dan bagaimana keluarnya. Setelah aku ngerti dari mana datangnya rezeki apa yang aku beli dengan makanan ini dan bagaimana keluarnya dari bumi, maka baru aku masukkan ke dalam mulutku. Itu yang menjadikan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas itu mustajab. Antum tahu? Buta. Sampai kemudian kerabatnya ngomong, "Alah mi, pamanku, kamu sering mendoakan orang lain dan mustajab. Mbok sekali-kali kamu mendoakan dirimu itu loh supaya sembuh dari penyakit butamu." Tapi apa yang dikatakan beliau? Aku lebih ridho dengan takdir butaku dan aku sabar karena aku ngerti setiap ketetapan takdir itu indah. Kurang lebih kayak gitu artinya. Sa'ad bin Abi Waqqas serendah setawadhu itu masih difitnah. Padahal beliau penduduk surga. Coba. Apa kemudian fitnahnya? Bahwasanya fitnahnya itu beliau berkhianat, tidak membagi ghanimah dengan adil dan lain sebagainya. Antum tahu apa? Kemudian beliau ngangkat tangan ikhwan. Ngangkat tangan ikhwan. Apa yang kemudian beliau doakan? Ya Allah, kalau fulan ini ketika dia memfitnahku hanya karena riak, hasad kepada hatiku, kepada kehidupanku, ya Allah timpakanlah kepada dia 1. Umur yang panjang, 2. Miskin terus, 3. Fitnah tidak pernah putus untuk dirinya. Masya Allah, Allah kabulkan 3 itu. Kontan, cash, tidak ada yang dikurangi sedikit pun oleh Allah. Allah jadikan orang itu tua sampai umurnya lebih dari 100 tahun. Miskin terus. Dan yang ketiga apa? Godain perempuan di pinggir pasar. Mustajab doanya orang yang terzalimi itu. Ini yang menjadikan kita ikhwan. Makanya kalau kemudian kita menyikapi tentang saudara kita, sikapi dengan sikap yang baik. Peluk hatinya, ajak tangannya. Karena apa? Karena sesungguhnya setiap orang berhak untuk diperlakukan yang terbaik, sebagaimana antum selalu menuntut supaya diperlakukan baik oleh orang lain. Makanya Masya Allah, tetap Pak, kalau bisa tidak usah Rasulullah. Cuma masalahnya maaf kata, yang ngomong juga terkadang ngomong.
Kita saling berusaha untuk saling bersabar. Tapi kita harus menjelaskan. Misalkan kemudian antum difitnah begini, didolimi begini, antum jelaskan. Ini loh sikap saya ini yang benar. Kalau setelah itu kok masih difitnah terus, ya sudahlah. Saya teringat kepada perkata Syekh Singkiti. Syekh Singkiti mengatakan dalam ucapan indah, lasna nata'abbad bi aqwalil bashar. Tahu artinya? Insya Allah belum tahu. Artinya adalah kami tidak pernah beribadah. Kami adalah kaum yang tidak pernah beribadah hanya untuk memuaskan setiap ucapan manusia. Indah betul ucapan beliau itu. Semoga bisa paham. Ya. Ini dulu atau sana dulu? Ya sudah, belakang dulu. Sabar akhi. Nyambung yang soal penghalang orang bukan syariat itu. Kan diantaranya nafsu dan keluarga, dan kemarin terakhir itu ada soal ilmu. Jadi ada ilmu agama yang berpengaruh pada akhirat. Ini soal ada dikotomi antara ilmu yang tidak berpengaruh pada akhirat. Jadi gimana posisi ilmu fisika kimia itu? Apakah dia mempelajari itu berbeda dengan belajar ilmu agama? Kalau Bapak mempelajari ilmu itu dengan iman, itu akan menjadi sebab iman tambah besar, Pak. Tidak percaya? Ayo kita belajar dari kisah seorang dokter di Eropa yang dikisahkan di dalam, kalau tidak salah di Visual TV saya pernah melihat. Ada dokter kulit di daratan Eropa. Dia kemudian membaca lembaran ayat surat An-Nisa, innal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadajat juludum badalna juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami pasti kami akan masukkan ke dalam neraka. Setiap kulit mereka kami bakar dan habis kulit mereka kami ganti dengan kulit yang baru supaya merasakan azab kami yang pedih. Loh, dokter itu Pak baca itu langsung diem. Dia cek itu, ini apa ini? Orang-orang menyampaikan kepadanya, ini ayat. Ayat apa? Quran. Tidak percaya dia karena sebelumnya itu dia antipati sama Islam. Dia datangi itu kemudian Islamic Center untuk kemudian membuktikan ini betul ya Quran. Dibukain Quran, itu Quran. Tidak berapa lama kemudian masuk Islam, Pak. Kenapa dokter itu bisa masuk Islam? Masya Allah. Dia membaca ayat itu dengan iman, dengan apa? Dengan ilmu, tetapi menumbuhkan iman. Dia katakan, ketika Allah berfirman bahwasanya penduduk neraka itu dibakar oleh Allah sampai kulit mereka habis. Allah itu tidak menerangkan di dalam surat An-Nisa bahwasanya Allah langsung kemudian bakar tulangnya. Padahal kalau kita hidup di dunia ikhwan, orang yang dikremasi sampai tulang-tulangnya atau enggak? Sampai tulang-tulangnya lah. Kenapa Allah tidak kemudian mengatakan kepada api di neraka untuk membakar tulang sebagaimana api neraka itu membakar kulit? Karena memang kalau kemudian antum seorang manusia ketika sudah terbakar kulitnya, lalu kulit itu habis tinggal tulang, itu sudah tidak ada lagi sakitnya. Kenapa? Segala urat syaraf manusia itu ada di kulit. Jadi kalau orang kebakar, tingkatan kebakaran itu dihitung berdasarkan tingkatan kulit yang terbakar. Kalau sudah habis tinggal tulang, waliyadzubillah nasallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai tulang kita tok tinggal tulang, api itu sudah tidak mendatangkan sakit. Kenapa? Udah hilang urat syarafnya. Lah, beliau ketika membaca itu langsung tahu ini Quran tidak mungkin turun dari Muhammad. Kenapa? Penelitian tentang masalah kulit bahwasanya urat syaraf seluruh manusia itu ada di kulit berpusatnya. Itu baru ditemukan tahun 50, 60-an, 70-an. Baru kemudian beliau diadakan observasi. Langsung masuk Islam, Pak. Itu menunjukkan dalil kepada kita ilmu umum itu bisa membawa iman. Selama antum ketika belajar tidak membawa pikiran liberal. Masalahnya pendidikan kita itu pendidikan liberal. Coba ikhwan, apa antum tidak sedih? Gerhana matahari dijadikan kapitalisme dan liberalisme. Anak-anak cuma diajari pakai kacamata coba. Tidak diajarin untuk takut. Lah Masya Allah. Lah kalau anak dan antum tidak pernah takut kepada Allah di dunia, Masya Allah kita akan menjadi orang yang paling ketakutan di akhirat. Tapi barang siapa orang yang penuh takutnya kepada Allah di dunia, maka dia menjadi orang yang paling tenang dalam kehidupan akhiratnya. Kenapa? Takutnya sudah habis di dunia dengan menyembah kepada Allah dan meninggalkan larangan. Makanya Nabi menjadi orang yang paling takut. Ngelihat gerhana matahari Rasulullah takut. Saya baru bisa mikir, Masya Allah. Makanya pantas Rasulullah itu menjadi orang yang paling tinggi kedudukannya di surga. Karena beliau adalah orang yang paling takut sama Allah. Lihat gerhana matahari aja ketakutan. Sampai kita kemudian disunahkan untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak sedekah.
Lah terjadi kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Ngeruk untung. Hanya kemudian dinikmati menjadi sumber wisata. Masya Allah ikhwan. Inilah liberalisme. Apa? Nganggep bahwasanya gerhana matahari itu terjadi hanyalah fenomena alam. Sama dengan nganggep bahwasanya tsunami, tanah longsor. Selalu berbicara tentang teori. Masalah kemudian geografi. Tapi dia lupa siapa yang menggerakkan gesekan lempeng bumi. Siapa yang menggerakkan tanah sampai kemudian longsor. Kalau bagi orang yang beriman, satu, kembalinya kepada Allah segala yang terjadi di atas muka bumi. Inilah yang kita khawatirkan ikhwan. Apa? Liberalisme pendidikan. Inilah kewajiban antum. Kalau memang antum gagal menjadikan anak antum sekolah di pondok, maaf ya Pak, saya jujur ngomong, antum yang berkewajiban besar untuk kemudian mendidik akidahnya anak-anak antum. Kenapa? Di sekolah mereka tidak dipelajari akidah ikhwan. Makanya kalau saya ditanya hari ini Ustadz kalau bisa di luar atau di pondok? Di pondok. Cari di pondok kalau memang pengen yang umum ya cari umum tapi ada basic, ada kemudian boarding schoolnya. Kenapa ikhwan? Anak kita itu butuh dididik dengan dua, otaknya dan hatinya. Kalau kemudian otaknya, ini butuh yang ngajar itu orang pinter, lulusan luar negeri. Kenapa? Mengasah otak. Tapi Masya Allah pendidikan anak kita kan bukan hanya otak, hati. Dan yang bisa menyentuh hati siapa? Orang yang ikhlas, orang yang ngomong dari hati itu masuknya ke hati. Tapi kalau orang itu tidak punya iman, ngomong bukan dari hatinya, tidak akan bisa kemudian nyentuh ke hati. Saya masih ingat dulu di pondok ikhwan, saya dibangunkan sama Ustadz. Ustadz saya di pondok, dibangunkan itu jam 1, bangun-bangun. Lalu kemudian diingatkan tentang surga dan neraka kematian. Setelah itu suruh tidur lagi. Tapi ternyata Masya Allah berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Kita diajarin kenal sama Ustadz bagaimana kesederhanaan mereka. Masya Allah. Diajarin bagaimana kemudian keimanan mereka. Itu memancar, itu yang nyambung ke hati. Makanya walaupun anak pondok itu biasanya rata-rata nakal-nakal ketika baru pertama kali dimasukkan di pondok. Ketika keluar banyak yang solih. Masyarakat kita itu kan memasukkan pondok itu kenapa? Kapan? Kalau udah di SMP negeri tidak diterima. Sudah nak di pondok. Kalau nakal sudah tidak bisa ini baru ke pondok. Akhirnya apa? Kumpulannya ya kumpulan-kumpulan gitu. Tapi Masya Allah Ustadznya punya hati yang ikhlas. Membentuk orang itu betul-betul ikhlas. Makanya saya katakan tadi anak kita itu butuh dua Pak. Otaknya dan hatinya. Otaknya silakan Bapak cari. Orang yang mampu mendidik anak kita lulusan luar negeri. Tidak apa-apa. Tapi hatinya kita harus mendekatkan kepada orang yang salih. Jadi pendidikan umum itu bisa menambah iman, bisa banget. Selama yang membaca itu orang yang beriman dan tidak liberal. Bisa dipahami ya Pak? Ya terakhir. Ustaz pada Al-Imran ayat ke-200 yang terakhir. Di situ akan catat ada beberapa poin tentang beriman, bersabar, menguatkan kesabaran, dan tetap bersiaga di perbatasan negeri. Lebih kurang korelasi dari 4 poin ini seperti apa ya Ustaz? Korelasinya akan kita bahas dalam pertemuan berikutnya. Karena ini salah satu keutamaan sabar. Jawabannya latihan sabar sebulan, nanti baru kita akan sampai di sini. Ustadz kok dilawan? Enggak, bercanda yang terakhir. Barakallahu fiik. Ada yang lain? Sabar ya, akhir karim. Tapi insya Allah ini masuk pembagian berikut. Kenapa sih disebutkan kata isbiru wa sobiru? Apa bedanya isbiru, sobir? Itu bedanya apa? Ya beda, dua makna dikumpulkan dalam satu itu berarti ada yang membedakan. Nah itu yang nanti kita akan bahas. Apa bedanya isbir dengan sobir? Insya Allah setelah antum latihan sabar 1 bulan. Jadi insya Allah nanti kita akan bahas. Yang lain, terakhir Pak. Apa Bapak ngerti nggak? Handphone secanggih apapun tetap ada habisnya, Bapak. Sabar itu ibadah dan ibadah itu perlu suplemen untuk menguatkan. Kapan sih kadang-kadang kita ngomong sudahlah saya sudah tidak sabar. Kapan kayak gitu kita ngomong? Yaitu ketika kita tidak tersentuh dengan nasihat ilmu.
Kalau kita sudah punya pikiran gitu, cepet-cepet itu cari suplemen, chargernya, datang ke majelis ilmu, cari di YouTube materi-materi untuk menambah kesabaran kita. Karena apa? Itulah suplemen. Karena ketika kita dalam kondisi drop, semua itu jadi hilang kesabaran kita. Sampai sholat 2 rakaat, habis sholat isya pun jadi berat. Kalau lagi kemudian turun iman. Sholat witir walaupun 1 rakaat pun jadi susah. Walaupun 1 rakaat. Ya, dia udah bangun nih jam 4. Masih punya kesempatan untuk sholat witir, tetap susah. Kenapa? Saat itu turun imannya. Kalau sudah kita mulai merasa sabarnya sudah mulai hilang, mulai berkurang, sudah mulai marah, ayolah kita datang ke majelis ilmu, kita tambah suplemen kita. Tapi yang jelas Pak, kalau sama orang tua, ini kan orang tua ya Bapak ya, Bapak cukup pejamkan mata saja. Ingat, kalau Bapak tidak sabar, nanti anak Bapak pun tidak akan sabar ngadepin Bapak. Yang namanya dunia antara kita sama orang tua kita kan beda Pak. Namanya orang, walaupun kita terbentuk dari airnya beliau dan kemudian air susunya beliau, tapi bagaimanapun kita berbeda. Kita punya ilmu, kita punya ini. Tapi yang kita pikirkan apa? Pikirkanlah kalau kita sampai tidak sabar, Allah akan ngirimkan anak yang juga tidak sabar sama kita. Ya memang begitu. Sebentar kok Pak. Bahwasanya bersama orang tua itu tidak lama. Dan sesungguhnya kenikmatan itu akan terasa hilang. Kapan? Kalau orang tua kita itu sudah meninggal. Berapa banyak itu anak yang sering nangis gitu, menyesali, coba dulu saya bersabar ketika ibunya masih ada. Tapi apalah daya, Allah sudah menjadikan ibunya berkalang tanah. Jadikan penyesalan orang lain menjadi pelajaran untuk saya dan Bapak. Saya kira cukup, sudah mau jam 8, karena ada hal-hal yang kita harus selesaikan insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita keutamaan dan Allah memberikan keberkahan serta memberikan kesabaran. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.